Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Kiranya kita semua tetap diberkati oleh Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam situasi kita yang saat ini kita hadapi. Puji nama Tuhan. Banyak berita saat ini mengabarkan tentang berbagai macam hal yang bisa mungkin membuat kita mengalami kesulitan, tapi percayalah segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk hal yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita semua jangan sampai khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS. Jangan sampai kita khawatir dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang mungkin saat ini kita sedang alami dan seakan-akan itu memberatkan kita. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang optimis bahwa di dalam segala keadaan Tuhan akan sanggup memberkati dan menolong kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada, baik itu kebijakan di dalam pemerintahan negara kita, baik itu kebijakan di dalam perusahaan kita yang mungkin ada yang mengalami pemotongan gaji dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian kita juga melihat kebijakan di dalam gereja kita, kebijakan di dalam wilayah kita. Ada hal-hal yang kemudian membuat kita memiliki sikap yang tidak benar kepada pemimpin kita. Pemimpin yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin kita. Saat ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membangun sikap yang benar pada pemimpin kita. Sehingga kita boleh memiliki sebuah iman kekristenan yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Tidak menjadi orang Kristen yang suka protes, tidak menjadi orang Kristen yang suka mengkudeta, tidak menjadi orang Kristen yang suka mendebat segala kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi kita boleh menjadi orang Kristen yang mampu menempatkan diri kita pada tempat yang tepat, pada porsi yang tepat, sehingga kehidupan Kristen kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Melalui kesaksian-kesaksian hidup kita, melalui perkataan dan perbuatan-perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua boleh menjadi saksi Tuhan di tengah kondisi dan keadaan yang buruk saat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di dalam surat Ibrani. Surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Surat Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ibrani 13 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kembali ayat ini ternyata berdiri sebagai sebuah arahan atau sebagai sebuah nasihat kepada jemaat. Supaya apa? Supaya jemaat memiliki suatu ketaatan dan ketundukan kepada pemimpin rohani mereka. Itu secara khusus. Namun secara umum, penulis Ibrani juga menganjurkan sebuah sikap yang benar, sikap yang berkenan kepada pemimpin secara umum, yaitu kepada semua orang yang memimpin mereka. Itu kalau kita melihat dari kata pemimpin di sini atau pemimpin di sini, artinya yang memimpin, semua orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin kita. Nah, situasi penerimaan Ibrani 13 ayat 17 ini, yang pertama di sini orang Ibrani dipandang telah memiliki kasih persaudaraan. Matius Henry di dalam bukunya, Matius Henry Komentari mengatakan, sekalipun pada masa-masa tersebut, orang Ibrani mengalami perpecahan dan kekacauan berat di antara mereka, baik mengenai berbagai macam persoalan keagamaan maupun dalam hidup bermasyarakat, di sini orang Ibrani dipandang telah memiliki kasih persaudaraan. Namun yang kedua, kasih persaudaraan ini terancam lenyap. Kenapa? Karena terjadi pada masa aniaya yang justru seharusnya
kasih persaudaraan tadi paling dibutuhkan pada saat-saat tersebut. Karena terjadi berbagai macam perselisihan di antara orang-orang Ibrani, maka orang Ibrani mengalami di mana mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Apakah mereka harus tetap menghormati acara-acara dalam hukum Musa atau tidak? Itu yang menjadi poin penting mengapa terjadinya perpecahan. Mengapa terjadi sebuah kegaduhan dalam kondisi jemaat yang ada di Ibrani. Dalam hal ini Matius Henry mengatakan bahwa perselisihan tentang agama yang terlalu sering dapat berakibat pada membusuknya kasih Kristen itu sendiri. Kalau kita memperhatikan pada masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hamba Tuhan kemudian saling menyerang satu dengan yang lain. Saya rindu kita semua tidak terjebak dalam situasi ini, tapi kita mau belajar untuk membangun kasih persaudaraan. Membangun kasih persaudaraan ini penting karena kenapa? Dengan kita membangun kasih persaudaraan, kita memiliki kasih persaudaraan yang murni dalam hati kita, sehingga kemudian kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, menerima kelebihan dan kekurangan yang lain. Kemudian kita mampu untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Sehingga perselisihan tentang agama, perselisihan tentang keyakinan, itu bisa kita antisipasi dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksudnya adalah kita bukan berarti mengiyakan semua ajaran yang salah, tidak. Tapi kita bisa mengajak, berdiskusi, menegur dengan saling memperhatikan sikap menghormati satu dengan yang lain. Sehingga tidak menjadi sebuah kesaksian yang buruk, tapi kita boleh membangun suatu kesaksian yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam situasi ini, memelihara kasih persaudaraan itu sangat penting. Orang Kristen harus selalu mengasihi dan semakin bertumbuh dalam kasih Allah akan saudaranya. Karena kasih Allah akan terbukti, bagaimana kita juga bisa mengasihi sesama kita. Musuh kita Tuhan suruh mengasihi, apalagi itu saudara kita seiman. Kalau kita mungkin sulit mengasihi saudara kita seiman, kita anggap saja dia itu musuh kita. Sehingga kita boleh memberikan kasih itu kepada mereka. Sehingga dengan demikian kita bisa benar-benar mewujudkan karakter kasih Kristus itu di sekeliling kita. Sehingga kita boleh menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, dari alasan-alasan di atas terkait dengan kehidupan orang Ibrani yang kemudian terancam kasih persaudaraan mereka akan lenyap, maka ayat 17 ini menjadi suatu nasihat di mana kemudian mereka harus membangun suatu hubungan yang baik, suatu kasih persaudaraan yang baik. Jalannya bagaimana? Hal yang pertama yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 ini, yaitu dengan kita belajar memiliki sikap yang taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin. Secara khusus memang yang tertulis di dalam Ibrani pasal 13 ayat 17 ini berbicara tentang pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin yang membawa mereka untuk memiliki suatu pengenalan dan pertumbuhan iman yang benar kepada Tuhan. Memiliki suatu sikap yang berubah, tidak memandang pemimpin sebagai tokoh atau sosok yang menekan mereka, tetapi benar-benar menjadikan pemimpin kita sebagai sosok yang telah dipilih Tuhan untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. Nah, ini tidak mudah. Menempatkan diri menjadi orang yang terpimpin ini tidak mudah. Oleh karena itu setiap kita semua harus mampu menempatkan diri kita dengan tepat. Sehingga dari sini kita harus tahu siapa sebenarnya pemimpin yang dimaksud di dalam Alkitab ini. Apakah kita harus mentaati semua pemimpin kita dalam pengertian kalau pemimpin kita salah, anjurannya salah, pemimpin kita mengajak kita murtad, kita ikut saja? Tunggu dulu, karena ada hal yang menarik dari kata pemimpin di sini.
Dalam ayat yang ke-17, kata pemimpin di sini menggunakan kata hegeomai. Kata hegeomai ini dipakai 28 kali di dalam Perjanjian Baru. Menariknya, kata pemimpin di sini tidak menggunakan kata arkon yang dipakai 37 kali di dalam Perjanjian Baru. Kata hegeomai tadi itu artinya memimpin, menjadi penguasa, mempertimbangkan dan menganggap. Semuanya merupakan sebuah kata kerja. Tetapi kata arkon artinya itu penguasa, petugas, pemimpin sinagog, anggota Sanhedrin, hakim bagi orang Yahudi, kemudian pejabat bagi orang bukan Yahudi, kemudian penguasa supranatural. Dan semuanya merujuk sebuah kata benda. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa pemimpin yang dimaksud dari kata hegeomai dan bukan arkon tadi itu, ternyata pemimpin di sini bukan posisi karena merupakan kata kerja, tetapi fungsi karena bukan merupakan kata benda. Pemimpin di sini bukan orang yang memerintah, tetapi pemimpin di sini adalah orang yang melayani. Pemimpin di sini bukan orang yang dalam kedudukan tertentu, tetapi pemimpin di sini adalah orang yang ada di dalam tugas tertentu. Karena itu, kita harus jeli melihat pemimpin kita. Yang pertama, apakah dia itu berfungsi sebagaimana mestinya, atau sekedar mengisi posisi semata tanpa memiliki fungsi. Dan yang kedua, apakah dia benar-benar melayani atau sekadar memerintah tanpa ikut terlibat langsung di dalam tugas-tugas pelayanan itu. Dan yang ketiga, apakah dia benar-benar bertanggung jawab pada tugasnya atau sekadar puas dengan kedudukannya atau jabatannya. Dari sini kita akan melihat kepada siapa kita harus taat dan tunduk kepada pemimpin itu tadi. Kalau pemimpin tadi memiliki kriteria-kriteria melayani seperti yang disebutkan dari arti ini, sehingga mereka tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya, tapi mereka benar-benar bisa menampilkan fungsinya, maka kekristenan atau kita sebagai orang Kristen memiliki suatu kewajiban untuk tunduk. Karena dari sini kita bisa melihat bila ketaatan dan ketundukan pada pemimpin secara Kristen bukan dilakukan dengan menutup mata, atau dalam arti kita memiliki suatu ketaatan buta, tetapi harus melihat dengan dan di dalam terang kebenaran. Dan yang kedua, ketaatan dan kedudukan pada pemimpin yang benar bersifat mutlak, tidak dapat dihindari untuk tidak melakukan ketaatan dan ketundukan tadi. Dan yang ketiga, pemimpin di sini merujuk kepada surat Ibrani adalah pemimpin rohani, yaitu gembala. Tetapi dari istilah yang lain, dari istilahnya yang digunakan, ternyata pemimpin di sini juga berbicara tentang pemimpin di dalam rumah tangga, kepala keluarga, pemimpin di dalam pekerjaan kita atau majikan kita, juga pemimpin di dalam bernegara kita. Baik itu pejabat-pejabat yang ada. Kita harus membangun suatu ketaatan dan ketundukan kepada mereka semua yang telah melakukan fungsi kepemimpinan mereka. Kita harus melakukan suatu ketaatan dan ketundukan sebagai suatu bukti nyata kita mempercayakan diri kita untuk dipimpin oleh mereka. Karena kenapa? Pemimpin-pemimpin tadi adalah wakilnya Tuhan yang Tuhan telah pilih untuk berjaga-jaga atas jiwa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud dengan taat dan tunduk di dalam ayat ini? Kata taat itu adalah menggunakan bahasa Yunaninya peito. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 3, kata ini muncul dengan istilah menaruh kepercayaan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dan 12, kata ini muncul dengan istilah yakin. Sementara kata tunduk ini dipakai satu kali di dalam Perjanjian Baru, yaitu hupoiko. Artinya tunduk kepada. Sementara kata tunduk sendiri
atau hupotasso itu artinya menundukkan diri atau tunduk dan takut. Tetapi di dalam ayat ini kata tunduk tidak menggunakan kata hupotasso, tetapi hupeiko, yaitu tunduk kepada. Memiliki suatu pengertian bahwa kita tunduk dengan memiliki suatu arah yang jelas. Jadi kata taat dan tunduk di sini berbicara tentang suatu keadaan untuk berusaha menyenangkan dan menaruh percaya dan yakin untuk tunduk kepada pribadi yang telah dikenali sebelumnya melalui pelayanannya atau pekerjaannya atau hasilnya atau fungsinya. Mengingat kata peito tadi dipakai 52 kali di dalam Perjanjian Baru yang diterjemahkan taat, kemudian berusaha menyenangkan dan menenangkan. Jadi kata taat itu artinya berusaha menyenangkan dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan tutur bahasa kita, dengan cara kita bermedia sosial. Kita menjadi orang yang menyenangkan, bukan sebagai penjilat, tetapi karena kita melihat hal-hal yang telah dilakukan oleh pemimpin kita, benar adanya, dan dia bisa menjadi teladan. Kita tunjukkan sikap kita yang benar. Kalaupun ada kritik, kritiknya disampaikan dengan cara yang sopan. Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan-kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bob Utley komentari mengutip pernyataan A.T. Robertson mengatakan bahwa walaupun individu-individu adalah bebas di dalam Kristus, kita harus menundukkan diri kita pada otoritas rohani untuk pertumbuhan dan pelayanan kita. Jadi kata menundukkan di sini berbicara tentang bagaimana kita bisa mengalahkan keakuan kita untuk kita belajar dengan rendah hati, dipimpin oleh pemimpin kita. Hal ini bisa kita bandingkan dengan Ibrani pasal 13 ayat 7, 1 Korintus 16 ayat 16, 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 13. Yang ketiga, mengapa kita harus taat dan tunduk? Kalau yang kedua tadi kita belajar apa itu taat dan tunduk. Sekarang kita mengapa harus taat dan tunduk? Kalau kita memperhatikan ayat yang sudah kita baca tadi itu, yang pertama karena mereka berjaga-jaga. Istilah ini berarti mereka tidak tertidur atau mereka senantiasa waspada. Markus pasal 13 ayat 33, Lukas 21 ayat 36, dan Efesus pasal 6 ayat 18. Ini menggambarkan suatu kewaspadaan pada pelayanan yang rajin atau memberikan perhatian secara serius. Mereka mengabaikan kesenangan mereka untuk menjaga kita supaya tetap aman. Sehingga hal ini menjadi suatu alasan mengapa kita harus taat dan tunduk kepada pemimpin kita. Karena mereka berjaga-jaga atas hidup kita. Supaya kita bisa tetap aman. Supaya kita bisa tetap boleh mendapatkan keamanan, kenyamanan di dalam kita bekerja, beribadah, dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan yang telah mereka buat yang harus kita taati. Dan yang kedua, ayat di sini mengatakan karena mereka bertanggung jawab atas jiwa kita. Kata ini berbicara tentang bagaimana secara verbal maupun non-verbal mereka ini memberikan kepada kita sebuah harapan untuk bisa melaksanakan yang terbaik atau melakukan yang terbaik bagi kita semua. Oleh karena itu, kewajiban kita menghormati orang yang bertanggung jawab atas kita. Karena kata logon di sini artinya pertanggungjawaban. Mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan, pelayanan yang telah mereka kerjakan kepada Tuhan. Setidak-tidaknya kepada hukum yang ada yang berlaku di dalam dunia atau di suatu negara. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Oleh karena itu nggak perlu kita menghakimi mereka. Karena kenapa?
mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan kepada Tuhan dan kepada hukum yang ada. Alasan yang ketiga mengapa kita harus taat kepada pemimpin kita, karena mereka akan melakukannya dengan gembira. Pengertian di sini kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-17 tadi itu, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Di sini kita melihat sikap dari kita itu tidak akan menentukan pelayanan mereka. Namun hal itu membuat prosesnya menyenangkan. Atau sebaliknya, yaitu menyakitkan. Proses menyenangkan kalau kita memiliki sikap yang tunduk dan taat. Tetapi proses menyakitkan apabila kita tidak membangun suatu sikap yang tunduk dan taat. Pemerintah pada masa pandemi ini memberikan himbauan kepada kita untuk kita cuci tangan, untuk kita menjaga jarak, untuk kita menggunakan masker, untuk kita tidak mudik, dan lain sebagainya. Semuanya diusahakan supaya pandemi ini cepat tuntas. Tetapi kemudian banyak orang melanggar. Mereka secara diam-diam tunggu waktu sepi, mereka ikut mudik. Sampai di rumah ternyata bawa penyakit. Disuruh beribadah di rumah, mereka beribadah di tempat ibadah. Ternyata ketika mereka beribadah, ada orang yang kena corona. Sehingga semuanya menjadi ODP. Karena ikut ketular corona tadi itu. Hal seperti ini membuat pemerintah merasa sakit. Ini kok dikasih tahu, dikasih anjuran, tidak mau melakukan. Sehingga hal itu tidak mendatangkan keuntungan. Firman Tuhan katakan tadi di dalam ayat yang ke-17 bagian akhir itu. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tetapi akan bersikap sebaliknya ketika kita berlaku taat. Kita berlaku tunduk kepada setiap aturan tadi. Maka itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Karena pemerintah melakukannya dengan gembira, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus dibentak-bentak, tanpa harus dipukul-pukul, tanpa kita harus ditakut-takuti. Tetapi kita bisa melakukannya dengan kerelaan hati kita. Maka ada suatu kegembiraan yang muncul, sehingga mereka bisa mengerjakan sesuatunya dengan maksimal dan tepat waktu. Di beberapa negara kita melihat orangnya mudah diatur, sehingga prosesnya pun lebih cepat. Kita sibuk menyalahkan pemimpin kita sibuk menyalahkan ABCD dan lain sebagainya. Sehingga di dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita kehilangan momentum untuk kita memiliki pemulihan secara cepat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai warga negara yang baik, mari kita menjadi orang yang bijaksana menyikapi kebijakan pemerintah yang bertanggung jawab atas diri kita. Sebagai warga negara dalam menghadapi masa sulit sekarang ini, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak populer, marilah kita tetap taat pada aturan dan tunduk pada hukum yang berlaku, agar sikap kita membuat prosesnya menyenangkan, sehingga pemimpin kita dapat bekerja secara maksimal untuk kebaikan kita bersama, sehingga semuanya itu menguntungkan bagi kita semua. Kita bisa kembali cepat bekerja seperti sedia kala, kita bisa kembali sekolah seperti sedia kala, kita boleh kembali beribadah seperti sedia kala. Dan yang kedua, sebagai karyawan di tempat kita kerja, mari kita turut mensukseskan program dari perusahaan atau goal setting daripada perusahaan itu. Dengan kita tetap taat dan tunduk pada pemimpin kita yang sudah dipercayakan untuk memimpin kita di perusahaan itu. Ya. Dengan kita tetap berlaku bijaksana,
Tidak menjadi orang yang protes, mudah protes. Tidak menjadi orang yang mudah menggerutu, mengeluh. Kemudian kita malas-malas dalam melaksanakan tugas kita, pekerjaan kita. Tapi marilah kita belajar menjadi orang yang rendah hati. Belajar untuk mengendalikan diri kita untuk tunduk dan taat kepada setiap aturan-aturan yang berlaku di perusahaan kita. Dan yang ketiga, sebagai keluarga yang baik, mari sebagai suami, sebagai kepala keluarga, kita tetap mengasihi istri dan anak-anak kita. Sebagai istri, kita tunduk dan menghormati suami kita sebagai kepala. Seperti gereja tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Dan sebagai anak-anak, mari kita menghormati orang tua kita. Dengan kita belajar taat dan tunduk kepada nasihat-nasihatnya. Dan sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan dimanapun kita berada, hormati gembalamu, hormati pemimpinmu dengan kita tunduk dan taat pada otoritas firman Tuhan, pada setiap pengajaran-pengajaran firman Tuhan, supaya kita semua tidak terhilang. Dan kita mari melakukan semua firman Tuhan dengan penuh tanggung jawab kita. Lakukan setiap tanggung jawab pelayanan kita dengan setiap karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan terus setialah sampai akhir. Dalam kondisi yang buruk sekalipun, mari kita tetap membangun kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih untuk nasihat firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengambil bagian yang terbaik dalam hati kami. Berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Dengan kekuatan, dengan hikmat daripada Tuhan, untuk umat-Mu boleh memiliki sikap yang benar kepada pemimpin, yaitu taat dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas mereka semua. Tuhan memberkati, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.